Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Dwi Sadono MSI selaku dosen pembimbing dan yang terhormat kepada Bapak Khairul Aziz Husyairi SE MSI selaku dosen moderator pada seminar kali ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Adriani dengan NIM J3J118094. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan seminar hasil praktik kerja lapangan dengan judul pendirian unit bisnis budidaya pembesaran anggrek bulan Phalaenopsis amabilis pada kebun anggrek Nugroho. Hal yang melatar belakangi adanya kajian pengembangan bisnis ini yaitu tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman hias yang kurang lebih terdiri dari 25-30 ribu spesies di dunia. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 5.000 spesies anggrek. Berdasarkan data produksi tanaman hias Provinsi Banten pada tahun 2015-2019, tanaman anggrek memiliki tingkat produksi tertinggi di Provinsi Banten dibandingkan dengan tanaman hias lainnya. Tanaman anggrek tersebut tersebar di wilayah Provinsi Banten, terutama di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan sebagai sentra produksi anggrek di Provinsi Banten mempunyai peranan penting dalam memenuhi permintaan pasar akan tanaman anggrek. Kebun Anggrek Nugroho merupakan salah satu perusahaan tanaman hias khususnya anggrek yang berada di Kota Tangerang Selatan, Banten. Pada saat ini adanya tren peningkatan permintaan tanaman anggrek dapat menjadi peluang bagi perusahaan. Phalaenopsis amabilis adalah salah satu jenis anggrek yang diminati para pecinta anggrek karena memiliki nilai estetika yang tinggi dan memiliki peranan penting dalam perdagangan tanaman khususnya bunga. Phalaenopsis amabilis memiliki potensi pasar yang dapat dijadikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Adapun tujuan kajian pengembangan bisnis ini yaitu merumuskan ide pendirian unit bisnis yaitu usaha budidaya pembesaran anggrek bulan pada perusahaan berdasarkan matriks SWOT. Yang kedua yaitu menganalisis kelayakan pengembangan bisnis yaitu pendirian unit bisnis budidaya pembesaran anggrek bulan dari aspek finansial dan non-finansial pada perusahaan kebun anggrek Nugroho. Selanjutnya sejarah perusahaan kebun anggrek Nugroho ini didirikan oleh Bapak Nugroho pada tahun 1982. Berawal dari hobi, Bapak Nugroho memulai usahanya dengan menjual bunga potong dan menyewakan tanaman hiasnya. Modal awal Bapak Nugroho berupa lahan yang dimilikinya seluas 200 meter persegi dan seiring berjalannya waktu luas lahan perusahaan menjadi 4.000 meter persegi. Pada tahun 1998 perusahaan berhenti menjual bunga anggrek potong dan menyewakan tanaman anggrek. Hal tersebut dikarenakan kurang efisiennya penggunaan pestisida, tenaga kerja intensif, dan biaya perawatan yang cukup tinggi. Pada tahun yang sama, perusahaan mulai fokus kepada budidaya pembesaran anggrek Dendrobium dan Mochara. Untuk struktur organisasi perusahaan masih sederhana dan belum tertulis. Namun sampai saat ini perusahaan telah memiliki gambaran umum mengenai struktur organisasi yang dijalankan. Perusahaan dipimpin oleh pemilik dan langsung membawahi divisi pemasaran, produksi, dan keuangan. Untuk unit bisnis yang dijalankan oleh perusahaan yaitu penjualan anggrek, Dendrobium, dan Mochara umur remaja dan dewasa. Dengan lahan produksi seluas 3.500 meter persegi dapat menampung sekitar 72.000 tanaman anggrek dengan penjualan sebanyak 3.000 sampai 4.000 tanaman per bulan. Selanjutnya sumber daya perusahaan terbagi menjadi 3 yaitu sumber daya fisik meliputi lahan seluas 4.000 meter persegi dan peralatan serta perlengkapan untuk kegiatan produksi. Selanjutnya ada sumber daya manusia terdiri dari 5 orang tenaga kerja dengan rincian 1 orang pemilik, 1 orang divisi pemasaran merangkap divisi keuangan, dan 3 orang divisi produksi. Selanjutnya sumber daya keuangan, total modal awal yang digunakan yaitu 14 juta rupiah dengan sumber permodalan berasal dari modal pribadi. Selanjutnya ada rumusan ide pengembangan bisnis. Penentuan ide pengembangan bisnis dilakukan berdasarkan hasil analisis SWOT yaitu strategi SO ya, atau Strength Opportunity. Permasalahan yang terdapat pada perusahaan yaitu belum memanfaatkan lahan kosong yang tersedia dan belum mampu melihat peluang pasar. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan internal perusahaan yaitu pemasaran langsung, lokasi strategis, memiliki lahan kosong yang belum dimanfaatkan, memiliki pengetahuan yang luas mengenai anggrek, dan menggunakan modal sendiri dengan memanfaatkan peluang yang ada yaitu tren peningkatan permintaan tanaman hias,
Selain budidaya tanaman hias menjadi ciri dari gaya hidup masyarakat, kemudahan memperoleh input, dan peluang pasar belum terpenuhi, sehingga diperoleh di pengembangan bisnis, yaitu pendirian unit bisnis budidaya pembesaran anggrek bulan. Phalaenopsis amabilis. Selanjutnya dapat dikaji berdasarkan aspek non-finansial dan finansial. Apabila dikatakan layak, maka diterapkan, dan apabila tidak layak, maka dikaji ulang. Yang pertama ada perencanaan produk. Produk yang akan dihasilkan yaitu anggrek bulan dewasa atau sudah muncul spike, bakal bunga berumur sekitar 12 bulan atau lebih. Anggrek tersebut sudah dalam kondisi tertanam di dalam pot tanah liat berdiameter 15 cm. Adapun karakteristik produk yang akan saya tawarkan adalah daun yang tebal, berbentuk lonjong, bagian tengah melebar, ujung tumpul, panjang daun 20-30 cm, dan lebar 5-8 cm. Selanjutnya perencanaan pemasaran. Untuk strategi STP-nya, pada segmentasi pasar yang dipilih yaitu segmentasi geografis mencakup wilayah Jabodetabek, segmentasi demografis ditujukan berdasarkan pekerjaan yaitu reseller anggrek, penghobi tanaman hias, dan ibu rumah tangga. Sedangkan segmentasi psikografis ditujukan untuk masyarakat yang gemar mengoleksi anggrek dan menyukai nilai estetika. Untuk target pasar pengembangan bisnis adalah penghobi tanaman hias, reseller tanaman anggrek, dan ibu rumah tangga. Sedangkan posisi pasar yaitu penyedia tanaman anggrek bulan berkualitas dalam pot tanah liat. Karena biasanya perusahaan lain menawarkan anggrek bulan dalam bentuk pot plastik sehingga konsumen perlu membeli pot tanah liat terlebih dahulu. Selanjutnya terdapat bauran pemasaran 4P untuk produk yaitu anggrek bulan Phalaenopsis amabilis berumur dewasa yang tertanam dalam pot tanah liat. Selanjutnya untuk price ditetapkan berdasarkan HPP dan laba yang diharapkan dengan harga jual sebesar Rp80.000 per tanaman. Untuk place itu berlokasi di Jalan Raya Bukit Sarua RT 5 RW 2 Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Untuk promotion melalui media sosial berupa WhatsApp, Instagram, dan personal selling. Untuk perencanaan produksi, salah satu pertimbangan pemilihan lokasi yaitu lokasi usaha dekat dengan pasar. Lokasi usaha ini berada di pinggir jalan raya dan berada di dekat pintu tol Serpong Cinere, sehingga memudahkan konsumen untuk menjangkau lokasi usaha tersebut. Kemudian untuk kapasitas produksi pada tahun 1 sebanyak 5.250 tanaman per tahun karena produksi pada tahun ke-1 dilakukan hanya 5 bulan. Sedangkan pada tahun kedua sebanyak 12.600 tanaman per tahun dengan produksi selama 12 bulan. Selanjutnya ada proses produksi dimulai dari persiapan bahan baku, penanaman, penyiraman, pemberian nutrisi, pemberian pestisida, panen dan pasca panen, dan sanitasi. Selanjutnya ini merupakan gambaran dari layout greenhouse pada pengembangan bisnis. Jadi greenhouse ini akan dilapisi dengan plastik UV yang di dalamnya akan dipasang paranet sehingga mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk mengingat anggrek bulan tidak menyukai cahaya matahari yang berlebihan. Selanjutnya untuk perencanaan sumber daya manusia, pada pengembangan bisnis ini tidak terdapat perubahan struktur organisasi dari sebelumnya, namun terdapat penambahan 1 orang tenaga kerja laki-laki untuk divisi produksi dengan kualifikasi yaitu berpengalaman di bidang produksi anggrek bulan, disiplin, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada perencanaan kolaborasi. Pengembangan bisnis ini akan bekerja sama dengan pemasok bahan baku produksi seperti tanaman anggrek bulan usia remaja, pot tanah liat, pestisida, pupuk, dan toko material di sekitar lokasi perusahaan. Selanjutnya akan bekerja sama dengan pelanggan tetap dan juga ibu rumah tangga. Dan yang terakhir yaitu perencanaan finansial akan menggunakan asumsi-asumsi dasar yaitu umur bisnis 10 tahun mengacu pada greenhouse, sumber dana milik pribadi, lahan sewa seluas 1.400 meter persegi, harga produk sebesar Rp80.000 per tanaman, terdapat 40 rak dengan daya tampung 320 tanaman per rak, kapasitas produksi 12.600 tanaman dengan asumsi kegagalan 1,6% per rak. Produksi tahun ke-1 selama 5 bulan, sedangkan tahun 2-10 selama 12 bulan. Gaji dibayarkan berdasarkan UMK Kota Tangerang Selatan 2021. Pajak penghasilan sebesar 0,5%,
pajak kendaraan sebesar 1,75% ditambah SWDK LLJ sebesar 32.000 dan suku bunga 2,75% berdasarkan suku bunga deposito Bank Indonesia tahun 2021. Selanjutnya ada arus penerimaan diperoleh dari penjualan anggrek bulan dengan penerimaan tahun 1 sebanyak 420 juta rupiah dengan produksi sebanyak 5.250 tanaman dan penerimaan pada tahun 2 sampai 10 sebesar 1 miliar 8 juta rupiah dengan produksi sebanyak 12.600 tanaman. Dan juga terdapat nilai sisa sebesar 14.200.000 rupiah. Pada arus pengeluaran, biaya investasi yang dibutuhkan sebesar 373.871.000 rupiah. Biaya investasi tersebut terdiri atas pembangunan greenhouse, peralatan produksi dan peralatan pendukung, serta kendaraan operasional. Selanjutnya untuk biaya tetap pada tahun 1 sebesar Rp163.067.767 dan pada tahun 2 sampai 10 sebesar Rp195.925.767. Biaya tetap meliputi sewa lahan, gaji tenaga kerja, biaya listrik dan air, biaya perawatan dan bangunan, dan sebagainya. Untuk biaya variabel pada tahun 1 sebesar Rp249.650.000 dan pada tahun 2 sampai 10 sebesar Rp598.669.500. Biaya variabel pada tahun 1 sama dengan tahun 2 sama 10 hingga 10 berbeda karena pada tahun 1 produksi dilakukan 5 bulan dan pada tahun 2 sampai 10 dilakukan selama 12 bulan. Untuk proyeksi laba rugi pada tahun ke-1, laba bersih setelah pajaknya sebesar Rp7.290.597 dan pada tahun kedua sampai 10 sebesar Rp212.337.710,10. Pada tahun 1 sudah memperoleh laba sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk merealisasikan pengembangan bisnis ini. Selanjutnya analisis cash flow dengan menganalisis 5 kriteria investasi. Untuk NPV diperoleh sebesar Rp1.048.381.215. NPV dikatakan layak karena NPV lebih besar daripada 0. IRR didapatkan 68% dan dikatakan layak karena lebih besar daripada discount rate sebesar 2,75%. Selanjutnya gross BC 1,22 dikatakan layak karena gross BC lebih besar daripada 1. Selanjutnya net BC sebesar 5,39 dikatakan layak karena net BC lebih besar daripada 1. Selanjutnya payback period selama 2 tahun 6 bulan dikatakan layak karena kurang dari umur bisnis yaitu 10 tahun. Selanjutnya ada analisis switching value. Perhitungan switching value mengacu kepada berapa besar perubahan terjadi sampai dengan NPV sama dengan 0. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, batas toleransi maksimal untuk penurunan produksi anggrek sebesar 18,0459% dan batas toleransi maksimal pada kenaikan harga tanaman remaja sebesar 32,0816% agar bisnis tetap layak untuk dijalankan. Nah, apabila melebihi batas tersebut, maka bisnis menjadi tidak layak untuk dijalankan. Adapun kesimpulan dari kajian pengembangan bisnis ini, yang pertama, penentuan ide bisnis diperoleh berdasarkan strategi SO atau Straying Opportunity, yaitu pendirian unit bisnis budidaya pembesaran anggrek bulan. Yang kedua yaitu berdasarkan analisis non-finansial dan analisis finansial, pengembangan bisnis dikatakan layak untuk dijalankan. Dan saran yang dapat saya rekomendasikan kepada perusahaan, yang pertama yaitu merealisasikan ide pengembangan bisnis pada perusahaan. Selanjutnya berdasarkan analisis switching value yang telah dilakukan, maka perusahaan perlu melakukan promosi yang gencar, menjaga hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan, dan mempertahankan kualitas produk. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.